12 Oktober 2025. Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah. Indonesia kalah 0-1 dari Irak. Gol tunggal dari Zidane Iqbal di menit ke-76. Di saat itulah mimpi Piala Dunia 2026 resmi berakhir. Setelah 2 kekalahan beruntun, 2-3 dari Arab Saudi dan 0-1 dari Irak, Indonesia menjadi juru kunci grup B ronde 4 dengan 0 poin. Tidak ada tiket, tidak ada playoff, hanya tangis dan perjalanan pulang. Tapi jika kamu menelusuri perjalanan ini dari awal, dari September 2024 sampai Oktober 2025, ada satu pertanyaan yang terus menggantung di udara. Apakah ini memang takdir? Atau ada momen-momen tertentu, keputusan, situasi, dan kejadian yang mengubah sejarah dan seharusnya tidak terjadi seperti itu? Jawabannya, ada, dan ada lebih dari satu. (10 Oktober 2024) Bahrain National Stadium, Manama. Matchday 3 ronde 3, Grup C. Bahrain mencetak gol pembuka lewat tendangan bebas Mohamed Marhun di menit ke-14. Indonesia tertinggal, tapi Garuda tidak tumbang. Menjelang babak pertama berakhir, Ragnar Uratmangun menyamakan skor 1-1. Di babak kedua, Rafael Struwijk membalik keadaan 2-1. Indonesia unggul di kandang lawan, melawan tim yang rankingnya lebih tinggi. 10 menit, 8 menit, 5 menit, waktu terus berjalan, Indonesia menjaga keunggulan. 3 poin tampak pasti. Piala Dunia sedikit lebih dekat, kemudian wasit Ahmed Al-Kaf dari Oman tidak meniup peluit. Injury time resmi sudah habis, tapi laga terus berjalan. Di menit ke-90 lebih 6, atau lebih lama dari itu, tergantung siapa yang kamu percaya, Mohamed Marhun kembali mencetak gol. 2-2. Bahrain selamat. Pecinta sepak bola Indonesia heboh dan sangat bising di media sosial, menyinggung dengan nada sarkas. 90 tambah 6 sama dengan 99. Statement yang viral di mana-mana, karena angka itu menyimpan 3 poin yang seharusnya milik Indonesia. 1 gol di injury time yang diperpanjang tanpa alasan yang cukup jelas. 1 gol yang mengubah klasemen akhir. Dan sebuah pertanyaan yang tidak pernah terjawab resmi. Berapa menit sebenarnya injury time malam itu? Dan ini bukan sekadar 1 poin yang hilang. Ini adalah efek domino. Jika Indonesia menang 2-1 atas Bahrain malam itu, mereka pulang dengan 6 poin dari 3 laga, bukan 3. Angka itu mengubah tekanan psikologis di laga-laga berikutnya, mengubah posisi klasemen, mengubah seluruh kalkulasi untuk sisa ronde 3. 3 poin selisih terhadap Australia bisa terasa berbeda. Kepercayaan diri tim bisa berbeda. Dan mungkin keputusan-keputusan berikutnya juga berbeda. 1 keputusan wasit yang terlambat, tapi akibatnya mengalir ke setiap momen sesudahnya. (15 Oktober 2024) merupakan matchday 4 round 3, Grup C Indonesia versus Cina, yang berlangsung di Qingdao Youth Football Stadium. Kali ini bukan wasit yang jadi masalah. Kali ini adalah keputusan di dalam tim sendiri. Shin Tae-yong menurunkan formasi yang, secara tidak lazim, meninggalkan lini tengah terlalu terbuka. Cina, yang di bawah Branko Ivankovic bermain pragmatis dan disiplin, memanfaatkan ruang itu, dan Cina menang 2-1. Pengamat sepak bola Kesit Budi Handoyo menganalisisnya secara terbuka. Kekalahan itu terjadi karena ada kesalahan strategi di babak pertama. Bukan karena Cina lebih baik, bukan karena Indonesia tidak bisa mengalahkan Cina. Tapi karena komposisi pemain yang diturunkan STY tidak mencerminkan kekuatan terbaik Indonesia malam itu. Cina adalah tim yang sudah kalah 7 kali di ronde 3. Tim yang akhirnya juga tidak bisa mencetak gol ke gawang Australia dan dihentikan di banyak laga lainnya. Tim yang seharusnya, dengan persiapan yang tepat, bisa dikalahkan Indonesia. Kekalahan versus Cina bukan hanya 3 poin yang hilang. Ini adalah kekalahan yang mendorong Indonesia semakin dekat ke zona yang tidak aman, dan yang nantinya menjadi salah satu faktor tekanan di momen-momen krusial berikutnya. Januari 2025, di tengah ronde 3, di tengah kualifikasi yang masih berlangsung, PSSI memutuskan mengganti Shin Tae-yong.
pelatih yang sudah 5 tahun membangun tim, yang membawa Indonesia dari ranking 173 ke 127 dunia, yang membawa Indonesia ke Piala Asia 2024 dan lolos dari fase grup untuk pertama kali dalam sejarah. Alasan resminya, federasi menyebutnya sebagai evaluasi menyeluruh. Alasan yang tidak pernah benar-benar dijelaskan secara transparan kepada publik. Patrick Kluivert ditunjuk, pelatih Belanda dengan nama besar sebagai pemain, ex-Barcelona, AC Milan, PSG, tapi belum pernah melatih di level sepak bola Asia sebelumnya. Dan yang paling krusial, ia masuk di pertengahan kualifikasi. Tidak ada musim persiapan. Tidak ada waktu membangun hubungan dengan pemain. Langsung terjun ke api. Pergantian pelatih di tengah kualifikasi bukan hal yang tidak pernah dilakukan tim manapun, tapi melakukannya saat ronde 3 masih berlangsung, dengan waktu yang terbatas untuk membangun kepercayaan, memperkenalkan sistem baru, dan menstabilkan tim yang sudah punya momentum adalah risiko yang tidak kecil. Dan risiko itu tidak sepenuhnya berhasil dikelola. 20 Maret 2025, Sydney, Matchday 7 ronde 3, Australia versus Indonesia. Kluivert menurunkan formasi 3-4-2-1. Kelvin Verdonk dimainkan sebagai bek tengah kiri, bukan posisi aslinya. Nathan Cho Aon sebagai wingback. Ole Romeni memimpin serangan, hasilnya 1-5. Kekalahan terbesar Indonesia di ronde 3. Bukan karena pemain Indonesia tidak cukup baik, tapi karena eksperimen taktis, formasi berubah total. Pemain di posisi yang bukan posisinya. Sistem yang belum cukup dikuasai, dilakukan di laga yang tidak memberi ruang untuk eksperimen. Australia bukan lawan uji coba, dan Sydney bukan kandang yang ramah. Lebih dari itu, sejumlah pemain kunci absen. Justin Hubner dan Ragnar Uratmangun tidak bisa tampil karena larangan bermain. Egy Maulana absen cedera. Dan Elkan Bagot, yang seharusnya bisa menjadi pilar di lini belakang, tidak ada. Karena masalah yang hingga hari itu belum juga selesai. 1-5 adalah skor yang terlalu mudah dijadikan beban. Tapi konteks dibaliknya, pelatih baru, pemain absen, posisi yang dipaksakan, dan waktu persiapan yang tidak cukup, menjelaskan mengapa skor itu bisa terjadi. Elkan Bagot, 196 cm. Bek terkuat Indonesia di udara. Pemain pertama berdarah Indonesia yang dikontrak oleh klub Inggris. Penampilan terakhirnya bersama timnas Indonesia, Piala Asia 2024. Saat itu ia tampil cukup solid, taktis, dan membantu Indonesia lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah. Setelah itu, absen. 2 tahun nyaris tidak ada. Alasannya terdengar sederhana, namun menimbulkan misteri di belakangnya. Ia takut kehilangan posisi di klub. Itu yang dikatakan Kluivert secara terbuka. Saya bicara dengannya sebelum kualifikasi melawan Australia. Dia bilang takut kehilangan posisinya di klub tempat dia bermain. Jadi, dia memilih tidak dipanggil. Elkan akhirnya dipanggil kembali oleh Herdman di FIFA Series Maret 2026. Terlambat untuk Piala Dunia 2026. Tapi tidak terlambat untuk pelajaran yang semua pihak perlu ambil. Undian ronde 4 dilakukan, semua tim peserta diberitahu bahwa ronde 4 akan digelar di venue netral. Itu yang disampaikan AFC. Itu yang dipahami semua tim saat menandatangani formulir partisipasi. Tapi kemudian, AFC mengubah keputusan. Qatar dan Arab Saudi, 2 negara peserta ronde 4, ditunjuk sebagai tuan rumah. Grup A di Qatar, Grup B di Arab Saudi. Indonesia masuk Grup B di Arab Saudi, melawan Arab Saudi, tuan rumah, dan Irak. Graham Arnold, mantan pelatih Australia yang saat ronde 4 sudah menjadi pelatih Irak, berbicara terus terang. Saya harus katakan bahwa saya menyayangkan hal yang terjadi terhadap Indonesia di grup kami, karena itu benar-benar tidak adil. Sebab kita semua tahu ronde keempat kualifikasi bergulir di Qatar dan Arab Saudi. Ini bukan keluhan pemain yang kalah. Ini keluhan dari pelatih tim yang ada di grup yang sama, yang punya kepentingan berlawanan dengan Indonesia. Dan ia tetap bilang sistem itu tidak adil. Ketika bahkan lawan yang berhasil mengalahkanmu bilang prosesnya tidak adil, itu bukan sekedar alibi.
Itu kesaksian dari pihak yang paling tidak berkepentingan membela Indonesia. Tapi venue hanyalah satu bagian dari masalah. Yang tidak kalah berdampak adalah jadwal. Indonesia bermain 2 laga dalam jeda hanya 3 hari, 9 Oktober versus Arab Saudi, 12 Oktober versus Irak. Keduanya di tempat yang sama, Jeddah. Keduanya sebagai tim tamu. Arab Saudi, jeda 6 hari antara satu laga dan laga berikutnya. Lebih banyak waktu untuk recovery, lebih banyak waktu untuk scouting lawan, lebih banyak waktu untuk pemain kembali segar. Erick Thohir mengakuinya. Tiba-tiba kita dapat jadwal jam 6 sore. Kita lobi ke Presiden AFC dan terima kasih pendapat kami didengarkan jadinya main jam 10.30 malam. Waktu kick-off malam sudah lebih baik dari sore hari untuk menghindari panas Jeddah yang ekstrim. Tapi jeda 3 hari antara 2 laga, dengan perjalanan, recovery, dan persiapan, tetap tidak setara dengan jeda 6 hari yang dinikmati tuan rumah. Indonesia tidak kalah di ronde 4 karena tidak cukup baik. Kita kalah karena bertanding di kondisi yang dari awal tidak dirancang untuk memberikan semua tim kesempatan yang setara. Enam momen, 1 perjalanan, dan 1 kesimpulan yang tidak bisa dihindari. Indonesia tidak sepenuhnya gagal ke Piala Dunia 2026. Kita tidak gagal karena kualitas skuad yang tidak layak. Tim dengan Jay Itzes di Serie A, Maarten Paes di Ajax, Kevin Dix di Bundesliga, dan Calvin Verdonk di klub yang musim depan bermain di Liga Champions. Kita layak ke Piala Dunia, kita gagal karena 1 gol di menit injury time yang tidak seharusnya ada. Karena 1 keputusan formasi yang salah di momen yang tidak memberikan ruang untuk salah. Karena pergantian pelatih di pertengahan kualifikasi, karena masalah internal yang tak jua menemukan jalan keluarnya, dan karena sistem yang menempatkan tim ranking terendah bermain 2 kali dalam 3 hari di kandang lawan. Bukan 1 penyebab, tapi 6 penyebab yang saling terhubung, membentuk rantai yang pada akhirnya mengikat, dan yang membuat ini semakin berat. Indonesia sudah berhasil mengalahkan Arab Saudi 2-0 di GBK, sudah membuktikan bahwa kita bisa mengalahkan tim langganan Piala Dunia di hari yang tepat. Itu sudah membuktikan bahwa kita bukan lagi tim yang datang ke turnamen hanya untuk berpartisipasi. Piala Dunia 2026 bergulir tanpa Indonesia. Tapi, ada sesuatu yang penting dari semua ini. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, kegagalan ke Piala Dunia terasa seperti kehilangan, bukan sekadar ketidakmampuan. Banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari perjalanan panjang ini, untuk pada akhirnya kita bisa benar-benar sampai di Piala Dunia berikutnya.